Ruben Amorim, he'll bring the glory days again. We'll back him from the Stratford end. Nggak sesuai. He'll turn the rest around. Ruben Amorim, he'll bring the glory days again. We'll back him from the Stratford end. He'll turn the rest around. Ruben Amorim, he'll bring the glory days again. We'll back him from the Stratford end. He'll turn the rest around. Ruben Amorim, he'll bring the glory days again. Gua gak mau berhenti. He'll take us from the Stratford end. He'll turn the rest around. Ruben Amorim. Kembali lagi di Poros Salam bersama gua Raymond dan bukan salah gitu. Iya bener. Kembali lagi di Poros Salam bersama gua yang basah kuyup Karena hujan itu. dan Ruben Amorim, he'll bring the glory days again. We'll take him from the Stratford end. He'll turn the rest around. udah. Gila itu chat keren banget. Padahal iya keren sih, ya Stratford End bro. Yoi. Everyone niru Stratford End. Padahal dulu ada satu chantnya Ruben Amorim yang dulu kan, yang Ruben Amorim, Ruben Amorim, Ruben Amorim, la 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 la. Itu karena fans nggak tahu penyanyi apa Dan itu instan. dan mereka merasa kayak harus mendukung ya instan sama kayak ini dulu. Ya, kreativitasnya Ashley mereka. Young. Iya, Ashley Young kan juga. Mereka kan Ashley Young. Karena Ashley Young hadir di Young. Stratford End, Iya. mereka belum ada chantnya di Iya. create itu Ashley. Itulah kreativitasnya. Emang kayak itu, we love you Arsenal, we do. We love you Arsenal, we do. We love you Arsenal, Jangan gitu. we do. Oh Arsenal, we love you. Jangan gitu. Arsenal. Tar, kita cek dulu kameramennya Arsenal bener-bener ngerti kecat atau enggak ya. Coba. Kita- Coba. What do we think of Tottenham? Apa? Jawab aja. Iya, maksudnya kata. Jawab aja gini. What do we think of Tottenham? Shit. What do we think of shit? Tottenham. Thank you. That's alright. Masa lebih tahu gua chatnya Arsenal? Ayolah. Soalnya biasa Coba ya, kameramen lebih belajar ya. Arsenal. Arsenal. Kita nggak, emang kok lu nyerang fans Arsenal? Enggak, gua nggak nyerang fans Arsenal, gua nyerang masih kameramen kameramen. Arsenal. Ini kita meng-clearkan situasi Enggak. aja ya. Arsenal fan. Karena dia di luar ini dia sombong banget sama Sombong kita. gila nih, selalu bilang semangat MU. Semangat MU. Jadi Ngata-ngatai juara nih katanya. tapi ya udahlah orang dia di atas, Ya, kita mau ya. ngapain ya kan? Tapi mungkin mediocre dah lah, terima aja. Mungkin sebagai pelajaran aja kameramen Arsenal. Terakhir kali ada yang sombong, ya bilang, gua tanya, juaranya siapa? Quadruple nih bos, quadruple nih bos. 4 kali, kan quadruple kan? Oh, iya. Harus 4 kali. Sekarang udah tinggal. Quadruple nih bos, kalah sama Plymouth Argyle. Tegeng, treble nih bos. Langsung dihajar sama Siapa? PSG. Oh ya PSG. Double nih bos. Dihajar sama Newcastle United. How is that? Congratulations. Congratulations Newcastle United. Setelah 70 tahun, akhirnya kalian mendapatkan piala di Wembley. Di Wembley. Kita nggak peduli apa namanya Carabao Cup mau Mickey Mouse Cup, tapi Bodoh itu tetap amat lu angkat piala angkat piala. daripada Arsenal. Salut. Kenapa Oh, balik parah kameramen Arsenal. Lagi-lagi supaya jelas aja, gue nggak nyerang fans Arsenal, gue cuma nyerang kameramen Arsenal. Ya soalnya dia sombong banget coy, asli sombong banget. Lu mesti ketemu orangnya. Lu pasti ketemu orangnya, pasti lu pengen gebukin. Besok lo tidak datang lagi kalau Aduh. Ya udah, aduh, gila.
Tapi congratulations buat Newcastle Puas banget United. gua ngeliatnya. Eddie Howe menjadi manajer pertama sejak tahun 2008. Dan- Manajer Inggris pertama Iya. sejak dari 2008 yang menjuarai Domestic Cup. Dan itu fair game. Fair Dia game. sempat dianulir kan golnya Ya. Isaac kan. Isak. Alexander Isaac ya. Isak. Manggilnya di sana juga Isak. Oh, Mang Isak ya. Isak. Kelas sih. Kelas. Ya, itu udahlah. Dan- Menurut gua dan- kemarin Liverpool cuman Dan kalau gua kalah ngeliat- mental sih kalau gua bilang, bukan karena strategi udah oke, cuman ya Nggak, bukan masalah kalah mental. mainnya jadi pelan gitu. Jujur kalau gua bilang pertandingan Liverpool lawan Newcastle kemarin, Liverpool itu terlalu nganggap remeh Newcastle Iya, mungkin. itu betul, itu Ya. betul. Jadi Ada bola kosong, Iya. celah kebuka lebar, salah nggak ngambil tembakan, itu gua udah kenapa deh? Jadi salah juga seorang pemain yang modelannya itu sebenarnya in the big game hilang. Ya, PSG no shot, no assist, nothing. Betul. Kemarin juga ya itu salah satunya itu kesempatan banget buat Iya. dia melakukan terobosan. Plus lu bayangin final lo ini ya, final. Babak pertama Liverpool tuh satu shot on target itu gua nggak ngerti ceritanya apa. Satu kali si Luis Diaz yang lolos dari kiri, itu jarang-jarang Luis Diaz bola free kayak gitu dia bisa offside Iya. tuh, wah gila. Cuman malam itu doang kayak. Dan Berarti kan ada tertekannya juga tuh main Iya. tuh, ada pressure. ya mungkin mereka mikir gini, wah anjing nih Udah tinggal satu nih. gara-gara fans Liverpool yang di Indonesia itu gua jadi ketekan gini mainnya sekarang. Siapa emang ada? Ada itu, lu nggak ngeliat deh, kan viral banget. penting. Emang nggak penting, tapi karena dia ya makanya kameraman Arsenal jangan suka sombong ya. Terakhir kali itu yang tadi itu yang quadruple nih Mos, senggol dong. Glory Man United itu diambil sama ini juga ya, sama Hotspurs ya? Bukan diambil, Oh, justru kita ngikutin dia? kita yang ambil punya mereka. Oh. Itu chainnya Glory Man United itu awalnya itu punyanya Spurs. Spurs. Oh iya benar. Jadi Glory Tottenham Hotspur as the right. Kalau kita kan as the red, mereka itu Yeah. as the white goes marching Marching on. on. Cuman karena Spurs tidak punya prestasi, ya akhirnya itu diambil sama MU. Padahal harapan gue besar musim ini dia tuh yang nyingkirin Liverpool sama City. Oh masih bisa terjadi. Masih bisa sih. Dan Liverpool, kalian jangan senang dulu bilang nggak apa-apa, Premier League udah pasti kami. Terakhir kali gua cek, sekarang selisih poinnya, apalagi kemarin Arsenal menang loh. Iya. Ya, Tapi Liverpool juga bukannya menang. nggak dong, kan kemarin dia main Carabao. Gimana Oh caranya? iya, iya. Nyimpen satu pertandingan berarti ya? Udah sama nih, sama-sama Oh, 29 oke. kan gitu. Jadi hati-hati. Berapa sih jaraknya sekarang? 13 ya? 13 poin kalau nggak kemarin 15, kurangin 3, 12. 12. Loh. Sama kayak kita mau ke zona Zona champion. Champions. Dan 12 poin. itu Liverpool masih harus ada Mercy Day. 12 kan? 12. Ya. Mercy Derby. Merseyside Derby. Derby Merseyside. Ya, Merseyside Derby Merseyside itulah. Mereka harus ketemu Everton next game. Wah, Nih, David Moyes, nah, bro. track recordnya David Track Moyes recordnya luar biasa. bagus. Aduh. Selesai Everton, Siapa? mereka harus ketemu Fulham. Fulham lagi jaga Ah. zona Eropanya mereka. Oke Nggak juga. akan gampang. Habis itu, 10 Mei lawan Arsenal. ya sebelum sampai situ, kita berharap. Bahkan Arsenal, ini yang gue harapin. Iya ini, sih. Ini Gongnya ironisnya. itu kalau gua Ini bilang. ironisnya. Habis lawan Fulham, Arsenal fans itu akan semua ngedukung Spurs. Wah. Karena Spurs akan bertemu dengan Liverpool dan mereka akan mendukung. Orang salah akan bukan nobar Arsenal. Yes. Karena mereka akan semua mengharapkan mudah-mudahan Spurs bisa mengalahkan atau menahan imbang Demi Liverpool. kameramen Arsenal kita akan mengadakan nobar Yes. Arsenal versus Liverpool. Pokoknya the rest of the season Arsenal kita perkirakan untuk bikin nobar ya. Demi kameramen Arsenal tercinta. Terus warga Poros bilang, asli nggak sih bang? Asli nggak sih bang? Asli dong. Ngomong lu. Udah gitu, selesai Spurs. Nggak gampang perjalanan. Itu 10 Mei ketemu Arsenal. Wah. Kalau sampai lu kalah lawan Liverpool, ya itu emang udah gebleknya lu aja, sama kayak musim lalu lawan City, lu malah kalah saat lagi race. Jadi ini kesempatan Ada chance lu. ya, ada chance. Ada chance. Semua bisa ini. Semua bisa terjadi. Tapi kita ngomongin Liverpool yang memang performanya mungkin sekarang lagi jelek, cuman kan
luar biasa dari kemarin. Oh luar biasa. Cuman kan gini bos, ada mobil isi tangki full ya kan. Awal musim ngebut deh pak. Sampai tengah musim mulai itu agak ngadat-ngadat ya kan. Menjelang finish, nyek. Musim lalu itu Arsenal. Ya. Musim ini apakah itu Liverpool? Kita lihat aja. Ini kalau gue bilang lagi ketemu di pom bensin. Yo, ini lagi ketemu pom bensin. Arsenal Liverpool. Berapa pertandingan lagi ya? Nanti kita ketemu di depan. Siap. Siapa yang finish duluan? Tahu-tahu mereka ngalahin Arsenal. Katakan pas waktu ketemu kalahin Arsenal kan. Tapi poin udah selisih 2 poin ini nanti. Next dia kalah kayak kita lawan City. Iya. Tahu-tahu the last game-nya mereka itu kan lawan Brighton. Gara-gara Kun Aguero anjing. Enggak, ya, makanya Liverpool kan ketemu 2 terakhirnya itu Brighton sama Crystal Palace kan. Iya. Dah, yang kocaknya Arsenal habis itu menang lagi. Poin udah sama nih. Tahu-tahu waktu lawan Crystal Palace kejadian lagi dong. Kayak waktu itu Liverpool kehilangan gelar juga kan sama Crystal Palace ya. Aduh. Kameraman Arsenal. Kapan kami tak dukung kau? Whatever happen, Kau aja yang ngata-ngatain kami terus. To get the 20. Aku lebih rela Arsenal juara daripada Liverpool juara. Tapi kalaupun Liverpool juara, aku salut sama kalian, ya kan? Itu aja. Kita nothing to lose, man. Tapi Liverpool susah-susah tuh. Everton, Fulham, West Ham. West Ham susahnya apa? Ya nggak tahu kan. Oh, Main ya, di kandang oke. apa away? Tottenham, Chelsea. Oh iya, ada Chelsea juga. Brighton, baru Crystal Palace. Wah. Nggak gampang perjalanan Liverpool untuk mengangkat Let's Piala go Premier. fucking mental. Let's go fucking mental. La la la. La. Dah, kita tinggalin dulu. Nah, itulah. Kita ini fans mediocre. Dah. Fans mediocre bebas kayak gini, bos. Bebas. Lu mau ngata-ngatain kami sudah kebal, bos. Lu mau bilang kami degradasi nggak jadi, bos. Lu mau bilang kalian, alah, di papan bawah banyak bacot. Bodoh amat, bos. Itulah kelebihan daripada fans-fans yang di bawah, bos. Lu kata-katain kita, udah kebal, bos. Nggak ngaruh, bos. Nggak ngaruh, bos. Kayak lu bakal juara apa-apa. Tapi Nggak jujur, ada, Bos. kalau lu emang suka bola, bohong lu nggak suka pertandingan semalam. Oh iya, betul. Siapa nih? Kalau lu Pertandingan suka siapa? bola ya, Newcastle? United. Oh, United. Ya benar sih. Kalau lu suka bola, lu pasti suka pertandingan semalam. Dari sisi permainan ya, wah puas banget sih. Walaupun ada satu orang back kita, ya mungkin dia memaksa bermain tapi masih aja, Nggak ada pilihan masih lain. belum mengerti. Nggak ada pilihan lain lah ya. Nah itu nanti gua mau tanya sih sebenarnya sama lo. Oke, nanti kita Kita tanya. ini sekarang udah berapa? Defender kita udah 5 orang cedera. Martinez, Luke Shaw, Maguire, Lenny Yoro, Eden Hazard, Eden Heaven. Ada satu lagi siapa? Johnny Evans. Johnny Evans. 6. 6. Nah, ini udah tinggal The Ligt, Lindelof. Udah. Udah nggak ada lagi. Mas Rawi nggak bisa lu hitung CB. Ya udah nggak apa-apa kan Mas mau nggak Rawi. mau harus Nah, kebayang nggak lu? sama Dalot dong, ada Dalot dong. Nggak bisa Ada dihitung Dalot CB, nggak bisa dong. dihitung CB. Bukan CB-nya, tetap aja ada Dalot. Kan dong. kita main Asis, man. 3 center back. Oh, iya. Kita main 3 center back. Ya udah si Apa jadinya kalau amit-amit Delit cedera. mediocre bebas. Tenang. Mediocre bebas nggak ada pemain. Tenang kalian semua. Tenang. Tuhan itu baik kepada orang yang bersabar dan setia. Itu dia. Ya, kau sabar saja, kau setia aja, kau tenang, ya. Karena Tuhan kasih kita 2,5 minggu. Iya. Di saat 2,5 minggu itu, kita sudah bisa mendapatkan kembali Harry Maguire. Lenny Yoro. Kita sudah mendapatkan kembali Lenny Yoro. Udah Johnny Evans sudah pasti. Johnny Evans sudah pasti lah, nggak usah kita Sama hitung-hitung ada dulu. possibility Luke Shaw juga udah. Heaven pun kalau aku tengok tadi berita Ternyata cuman terakhirnya ankle. Jadi seharusnya 2,5 minggu ini harusnya cukup lah untuk dia ya. Kalau mungkin gini ya, gue ngeliat dia rada lebay juga kan ditandu kan. Ternyata ini ankle pertama dia itu sakit banget itu pasti. Pastilah. Sakit Nggak, banget. tapi dia bukan ankle yang ibaratnya kalau kayak kita Karena dia kakinya nakuk dan keseret. iya itu dia Mon. Kalau kita Jadi- kan main basket kan gitu aja udah sakit Iya, nih. iya. Lu bayangin udah ketekuk, Ya diseret. makanya Diseretnya masalahnya slope-nya itu kan ke bawah tuh. Iya, gue pernah ngalamin kayak gitu. Jadi kalau gue ke depan begini, gue bukan nyamping, gue ke depan malah itu lebih parah lagi. Cuman karena udah sering ankle, Udah biasa. recovery-nya cepet. Nah ini kayak beliau, Baru pertama. adek ini baru pertama kali. Dia nggak mau gerakin kakinya loh ketika wah
gitu, dia nggak mau gerakin kakinya. Yang lucunya di interviewnya kan. Tapi kasihan banget. Di interviewnya Ruben Amorim kan ditanya bagaimana kondisi Eden Hazard ditanya kan. Ruben malah menjawab dia tidak banyak bicara, mungkin karena keterbatasan bahasa atau gue mikir loh, Heaven kan gede-gede di Inggris ya? Iya. Keterbatasan bahasa apa? Ntar lu, gue cek, lu silakan ini gue sambil ngecek Eden Hazard terakhir apa? Heaven maksudnya? Cederanya terakhir. Cedera ankle-nya tuh parah atau enggak? Jadi kalau kalian khawatir tentang lini pertahanan kita sudah habis kayak aku bilang tadi, nggak perlu kalian takut karena ada 2,5 minggu di mana ada kemungkinan Harry Maguire kembali, ada kemungkinan si Luke Shaw malah untuk bermain karena Luke Shaw saat ini juga sedang disorot sekali. 1 tahun ini hampir tidak ada, emang bener-bener nggak ada main. Ya bener kan, musim ini nggak ada main ya. Gabut asli. Itu betul-betul yang namanya makan gaji buta ya kan. Terus ada juga si Leny Yoro yang kemungkinan besar akan kembali. Bahkan di midfield kita akan kembali mendapatkan Kobbie Mainoo. Entah untuk berapa lama lagi kita memiliki Kobbie Mainoo, itu pertanyaan nomor 2, itu yang belum jelas karena dia menolak perpanjangan kontrak. Dan kita juga akan kembali mendapatkan Mason Mount. Jadi mudah-mudahan ya mereka, dan kita masih punya Lindelof ya. Mudah-mudahan aja di sisa pertandingan kita yang 2 bulan ini kita minimal dapatlah full squad dengan yang sudah mengerti sistem yang dimainkan seperti tadi malam dan waktu ketika lawan Real Sociedad. Gua rasa itu, gua potong sedikit. Gua rasa juga nggak gampang sih, Pet. Karena ini tim yang sama yang kita pakai dari ketika kita lawan Ipswich Town. Jadi udah 3-4 pertandingan ke belakang ini kita pakai formasi dan tim yang hampir sama. Nah, gue nggak yakin ketika Maguire datang, Leny Yoro mungkin akan ngebantu, tapi kalau Maguire datang, terus even Kobbie Mainoo kalau dimainin, terus Luke Shaw juga, ini akan menurut gue akan jadi ngeberantakin formasi. Mudah-mudahan ya, karena mereka kan juga pemain senior nih, harapannya mereka cepet. Oh begitu, pasti ada pembahasan dong di lapangan. Oke gitu. Tapi aku rasa gini Mon, kayak Luke Shaw, kalau kita kan bayangin Luke Shaw itu mainnya di kiri udah pasti kan. Iya. Tapi kalau aku, dan dia bisa CB juga. Nah, justru aku mikir dia sebagai CB. Dan ini murni kaki kiri, main di sisi kiri. Iya. Jadi biarlah si Maguire di tengah, Delit di kanan, si Luke Shaw yang main di. Kalau Luke Shaw main di CB aman, dia nggak terlalu banyak, ya nggak harus invert juga, karena gampang kan. Karena toh kita udah punya Patrick Dorgu nih. Ditambah lagi kemarin penampilan Hari Amas, walau sebentar. Cukup meyakinkan, cukup meyakinkan. Mungkin itu Leicester anjing. Cukup meyakinkan tapi lawan dia Mafi Didi yang gampang dilewati. Tapi Didi ini juga kurang ajar kau ya. Kau memang kadang-kadang main fisik kau tuh agak berlebihan kau Didi. Kalau udah kalah 0-2 udah biarin aja lah, jangan kau sakit-sakiti lagi pemain-pemain gitu. Kan bukan Didi. Kan Didi? Bukan. Maksudnya? Yang bikin cedera Eden Hazard. Oh bukan, maksudku kan Didi nge-sliding si Amas. Oh iya, Delit juga kena. Delit juga kena sama Didi. Tapi yang parah sih ya menurut gua memang mungkin karena kaptennya juga kali ini. Kaptennya kan Vardy. Iya, mainnya beringas. Iya, Vardy sama juga. Kayak waktu kapten kita Roy Keane. Iya. Satu tim semua mainnya model kayak dia yang ngambil body apa segala macam. Kok kenapa Vardy? Kau mungkin mikir ya, aku nggak bisa nunjukkan kayak gini, nunjukkan satu. Orang ini lebih banyak dari aku, kan gitu. Jadi apa yang mau kau bikin ya kan? Jadi marah-marah aja lah kerja kau. Tapi jujur, di babak pertama, gue jantungan dibikin Vardy. Belum sampai 1 menit, tiba-tiba tuh orang lolos. Tuh, ada tadi yang bilang di Twitterku, Bang Petri ini padahal Onana bagus sekali kemarin, nggak ada kasihnya apresiasi. Nih, aku kasih apresiasi, ya. Penyelamatan dia dari Jamie Vardy kemarin, oke. Luar biasa. Tapi selesai itu salah passing, tendangan di split, sampai akhirnya nggak jelas di babak kedua. Mana build up kau? Tak ada build up. Apa itu? Ya. Dan satu-satunya alasan kenapa dia jarang ditembak ya karena lini pertahanan kita sekarang udah mulai solid. Ya. Itu aja. Dulu pun di Inter karena solid backnya, makanya dia jarang kena. Ya, biar paham kalian, nggak ada bagus-bagusnya itu orang. Ditambah sekarang. Tapi minimal dia nggak bikin aku marah lah. Defense United sekarang, nah ini yang gue mungkin agak langsung ke apa? Sorry, maaf. Kameramen Arsenal, tolong. Habis baterai kocas dulu.
Nah, terus tadi Ini gua agak sedikit masuk ke line up sistem yang dibangun sama Amorim semalam. kayak bener ya line up kau ya. Hah? Kita tarung Derajat. Tarung formasi. tarung formasi bener kau ya. Iya. Yalah jelas benar aku 3-5-3-3 gak akan mendapat benarnya. Enggak, gua kemarin juga bilang kalau Oh, cuma salah Ugarte di- ada, Ugarte yang main. Kau cuma salah di Lindelof Sama di Casemiro. Cuman kan gue bilang kalau ada Ugarte yang main. Dan menurut gue cukup bagus juga walaupun nggak jadi jembatan, tugas itu diselesaikan diserahkan sepenuhnya ke Bruno, dia bagus. Ya. Maksudnya cuman kan ya cold feet kalau gue bilang baru ini main lagi dia ada berapa kali bikin tackle konyol lah. Ya. Yang akhirnya 2 kali kita kena counter attack gara-gara ya, kawan itu cepet kali. Midfielder kita tiba-tiba kosong hilang karena dia telat. Cuman ya udah, yang gue mau bahas sistem yang dibangun sama Amorim kemarin Monggo, luar biasa sih. waktu dan tempat saya persilahkan. Kemarin itu dia bikin berapa lu bilang? Kalau lu lihat. Formasi. Ya, ketika kita defense. Ketika defense. Ya, ini kan si 5-2-3. Ruud van Nistelrooy kan pakemnya 3-4-2-1 Iya. tapi dia kemarin itu pakai 3-4-3, 3-4-2-1 dia juga. Dia samain Iya. apa yang dilakukan sama Amorim. Tapi dia lupa. Ini Leicester yang nggak terbiasa main 3-4-3-nya. Kebanyakan main 4-2-3-1, main 4-3-3. Nah, kemarin itu ketika semua nggak berjalan dengan baik, kalau gue bilang ada beberapa pemain dia yang kayaknya emang miskonsep. Kayak contoh si Faes. Lu lihat nggak Pak Faes selama pertandingan di mana? Di tengah, Pak. Iya. Dia jarang ada di belakang. Itu kenapa kayak ketika kita counter attack 3 orang di depan nyerang, Garnacho, Højlund sama siapa? Dalo. Halo. Enak banget gitu loh karena ya kita tinggal 3 lawan 3. Siapapun yang ganti posisinya Faes itu selalu hampir teraturun. Aku kemarin tuh ini salah fokus sama Faes. Kenapa? Apalagi setelah dia ada ribut sama Zerzi kan. Situ aku tengok ya kan. Mirip. Itu satu mirip, Iya. ya kan. Kribo lawan Kribo ini Iya, berdua. Ya. kayak gue bilang. Cuman aku jadi Iya, salah fokusnya Kribo. satu ngeliat muka Faes. Apa? Matanya hitam di sebelah sini. Iya. Iya kan? Kena tonjok itu pasti. Makanya gue bilang. Itu siapa Leicester yang nonjok? pemainnya kacau tahu. Makanya aku mikir ini siapa yang nunjuk Faes? Brutal banget. Gue nggak tahu kenapa ya itu. Betul kan? Tapi nggak Iya, ada iya, masalah kan? iya, iya. Aku pikir Dia bonyok-bonyok sini. bonyok di sini kan? Makanya gue bilang semua pasti ngikut apa yang dibawa sama kapten ya Iya. kan. Nah kita tahu Vardy mainnya kayak gimana semalam aja. Masa kapten tackling kan kayak apa? Striker tackling kan gitu. Ya udah. Kalau gue lihat pinternya Amorim ngelihat hal yang dilakukan sama Nistelrooy, udah gampang. Kita bikin 5 bertahan, sisanya nyerang. Jadi kemarin tuh cuma ditinggalin Ugarte doang di tengah. 4 orang nyerang. Jadi 5-1-3-1. Ya komentator juga sempat mengatakan tuh Mon. Iya. Ini kenapa Leicester, Ruud van Nistelrooy Saya nggak juga niru komentator. kenapa nggak Saya jujur ngikutin komentar 5-1-3-1. kok nggak ngelihat itu MU di tengahnya itu kosong, Iya. kenapa nggak diekspos? Itu Iya, kata iya, komentator. iya. Pas waktu komentator ngomong gitu, gue langsung lihat ya. Oh iya ya, kan kita satu biji ya. Iya. Dan akhirnya itu yang Ugarte sliding, akhirnya mereka bebas banget. Jadi yang terjadi kemarin gampang banget sebenarnya. Iya. Bertahan cuman bikin triangle doang. Kalau 3 Ugarte di Iya. belakang, terus kalau nyerang Ugarte ditinggal, Højlund Højlund yang maju 2 ke ini depan. maju jadi triangle ke depan gitu loh. Seru, makanya gue bilang, ih gila, Ya, cantik banget ini nontonnya enak. Ya itu, makanya aku udah gitu lucu pula kan Mon. Nah, Ku tengok lah di Twitterku kan begitu banyak yang komentar. Ada satu komentar yang langsung ketangkep sama mataku. apa tuh? Agak-agak kesel juga aku sebenarnya, cuman senyum aku akhirnya kan. Dia bilangnya, ini bukan masalah sistem kan gue bilang. Gue udah bolak-balik bilang, when the system works, the game Kita kali, kita is bukan good. lu. Ya, kita lah. Udah kan, when the system works, the game is good, gue bilang kan. Terus dibalasnya, bukan masalah sistem ini bro, katanya. Ini masalah mindset, katanya kan. Aku mikir, kau ini pengen kelihatan. Tapi dia ada bener ya mindset. Ada benernya, mindset tuh benar. Makanya kita bilang kan selain lo ngejalin formasi yang dikasih sama pelatih lo, ya lo main selayaknya pemain bola yang Betul. pengen menang. Cuma Satu. itu aku bilang sama dia, betul. Ya kayak kau bilang ini, mindset itu memang perlu. Kalau kau pun dari awalnya udah mindset kau tuh kalah, pecundang, ya nggak bakal bisa menang, Iya, iya. kan gitu. Tapi kalau mindset kau pun pemenang, ya kau sudah berusaha, tapi sistem tidak jelas,
ya nggak akan bisa menang juga. Betul. Problemnya kemarin-kemarin itu adalah mindsetnya udah mulai dapat nih. Mereka fight, ya kan? Kayak lawan City, kayak lawan Liverpool. Yang menyerang mereka bisa bertahan karena mindsetnya udah benar. Ya, gua rasa kita juga belajar dari situ sih. Ya, sistemnya nggak dapat Ya, kemarin itu. sistemnya nggak dapet-dapet. Nah sekarang sistem sudah ngerti. Makanya di previous match juga ada yang komentar, ini Garnacho 1 lawan 1 kalah mulu. Gue bilang, Garnacho kalau ngikutin sistem, dan dia memang ngikutin sistem ya, Garnacho udah 3 pertandingan ini bagus. Dia kalau ketika mengikuti sistem, dia nggak perlu 1 lawan 1. Siapapun di tim itu kemarin nggak perlu 1 lawan 1. Kenapa? Karena sistem yang dibawakan Amorim ini ketika kita transisi menyerang, itu sudah pasti ada 6 di depan. Lu tinggal cari aja nomor 10 6 lu. di depan. Ya kan nomor 10, nomor 9 udah pasti maju ke tengah kan. Nomor 10, 9, 8 pasti ngikut di belakangnya kayak kemarin golnya si Bruno. Nomor 2 pasti ikut di sudut sebelah kiri. 5 kali 6 kebanyakan nah, tuh. Enggak kan 6 sama yang bawa bola, Bos. Sama Garnacho-nya. Enggak, maksud gua nih jangan diituin dong. 5 kalau nyerang kita, kalau totally attacking. 1, 2, kemarin lu bikin 5-3-3, sekarang 6 orang nyerang defense nggak ada dong, kosong. 1, 2, 3, 4. Oh iya 5. 1 2 1 2 4. Iya 5. Enggak maksudnya 1 2 3 Iya, makanya. atau 2 1 3. Intinya kalau ketika sistem itu lu jalanin, lu nggak perlu lagi 1 lawan 1. Iya. Itu yang dulu 4-2-3-1 yang Rashford lah yang dribble masuk ke dalam, Garnacho lah itu bikin capek sendiri. bikin capek sendiri akhirnya kehilangan bola, dan ketika kehilangan bola transisi lu karena lu tadi bawa bola ke sana udah capek, mundurnya juga pasti lebih lambat. Iya. Nah, dengan sistem yang dijalankan Amorim ini, intinya ya kayak dilakukan Dalot kemarin, baik itu di pertandingan sebelumnya, Højlund di lawan Sociedad, angkat kepala, lihat. Ya. Ketika lu lihat, sudah udah pasti. Makanya bolak-balik kita bilang, lu percuma main ngikutin formasi. Oke lah kalau lu nggak suka kita ngomongin sistem, lu ngerti formasi, lu main agresif aja udah. Iya. Main agresif, simple football udah, itu simple aja. Karena dengan formasi ini lo bisa ngelihat temen lo ada di mana-mana gitu loh. Maksudnya pasti kan kolektif tuh, nyerang, bertahan. Kalau lu main 4-3-3 otomatis lu cuma bisa ngeliat pemain tengah lu. Betul. Nah, ini balik lagi ngomong sistem. Formasi yang enak. Jadi ada 4 orang di tengah, 3 nyerang. Ketika lu nyerang, ya otomatis pemain ya inilah bedanya ya. Gue lagi bukan yang 100% ngedukung formasi yang dilakukan sama Amorim ketika kita lawan Leicester. Mungkin akan berbeda kalau kita lawan tim yang emang lagi ngejar kemenangan. Contoh kayak misalnya Liverpool, Arsenal, mungkin akan berbeda. Nggak usah jauh-jauh. 2 minggu ini kita libur. April kita langsung ketemu Nottingham Forest. Yang which is mereka lagi menjaga posisi Eropa. Dan pakem 3-4-3 ini juga digunakan sama Yes. Nuno Espirito Santo. Kalau lo mau ngelihat emang beneran ini bagus, dan gue juga berani bilang, udahlah ini lo nggak perlu yang dari kemarin gue bilang Giovanni Quenda atau siapalah. Udah nggak bisa juga mau diambil sama Chelsea, Mon. Masih bisa ditikung tapi kan? Iya, cuman kayaknya udah susah, Mon. Iya, nggak tahu lah. Quendanya soalnya udah mengatakan dia memilih untuk bermain untuk Chelsea. Ya, maksud gue gini. Kalau ini berjalan dengan benar, mungkin lo nggak perlu lagi striker modelan Benjamin Sesko atau Gyökeres. Kita nggak perlu lagi striker yang kuat, yang emang bola atasnya menang, atau memang kuat body apa segala macam ya. Kalau ini udah berjalan dengan baik, kita lihat nanti lawan Nottingham Forest. Kalau ini berjalan dengan baik lagi, even kita ngambil Vardy aja kita bisa menang, yakin gua. Ya ngapain lagi ngambil Vardy? Ada Højlund kan? Udah ada Højlund. udah mulai oke nih. Yang kemarin kita ini sampah banget. Gue juga nggak mau langsung baru bikin 1 gol langsung kita memuji-muji Højlund banget ya. Coy, dia udah bikin 1 assist juga yang kita ini. Maksud gue itu gue nggak mau terlalu keyakinan. Ya, cuman gue ngelihat ini lawan Leicester. Dan ini lawan Leicester. Dan kemarin Real Sociedad kita main 10 lawan 11. Potensinya sudah kelihatan. Jadi ya mudah-mudahan dia bisa lanjutkan itu ya itu tadi. Yang episode awal gue bilang Højlund itu ampas karena dia main ya begitu-begitu aja. Emang nunggu bola jadi tembok. Dia balik badan atau dia coba dribbling bola nggak akan works. Dan itu sudah berubah. Karena pasti Garnacho udah kemana-mana, Dorgu udah kemana-mana, Dalot udah kemana-mana. Dan itu berubah. Nah sekarang berubah. Iya, sejak kemarin Sociedad yang kedua ya, yang di Old Trafford,
Itu kelihatan. Betul. Højlund tidak lagi bermain seperti Tidak lagi sebelumnya. bermain seperti itu. Dan itu ada di dalam interviewnya Ruben Amorim. Makanya juga Bruno enak nyari Iya. dia gitu loh. Ruben- Itu yang harus dilakukan. Gua rubah kata-kata. Itu yang dilakukan Gyökeres di Sporting Yes. Lisbon. Mungkin belum kebentuk. Makanya gue bilang terlalu dini kita ngecap. Oh udah berubah nih Højlund, udah Iya. oke nih. Tunggu dia lawan, dia ketemu si Milenkovic-nya Nottingham Yes. Forest. Kalau dia bisa melakukan hal yang sama, either way dia ciptain chances saja. Gue yakin musim depan kita juara. Udah. Gua satu yang Gue bisa bilang sekarang. Gua satu yang gue perhatiin dari Højlund kemarin tuh di dalam interviewnya Ruben Amorim dia mengatakan perihal Garnacho dan Højlund saya perhatikan satu hal, saya nggak bisa minta mereka bermain sesuai yang saya mau. Yang ada Itu saya yang gue bahas kemarin. Ya, Intinya dan- dia mempelajari ya, pemain kan. saya harus melihat apa yang mereka inginkan. Dan jadi kalau menurut gua kemarin tuh kayaknya duduk lah orang ini ya kan. Sini dulu kalian dua, ngopi dulu kita. Ngopi-ngopi. Gorengan. Apa? Pisang Ya, goreng jadi- kau tahu kan? Jadi Amorim kayak gini ya. Jadi gini, Garnacho. Karena. Nah, karena enggak, dia kan manggil nama pemain selalu yang lengkap-lengkap. Oh, iya. Tadi interview kemarin aja Kobe Mainu, lengkap kali dibikinnya. Jadi gini, Alejandro Garnacho. Kau tuh sebenarnya enaknya main di mana? Kiri kanan atau kau kayak mana maunya kau? Aku kan Bang Amorim. Jadi Om. aku ceritanya gini Om. Susu anakku belum terbeli kemarin. Jadi itu aja pikiranku. Kenapa susu anjing? Kenapa susu anjing? Kenapa ke susu? Lucu nih orang nih. Jadi karena susu anak belum terbeli Om. Kadang-kadang aku lari itu sambil ngelamun Om. Udah ke Iwan Fals, susu pun tak Terbeli, terbeli. ya kan? Jangan dipancing gua ke pemerintah. Otak gua langsung ke sana. Terus apa? Jadi aku sambil ngelamun larinya itu. Om. Nah, Tapi kalau kau tanya aku Om, aku kalau main di kanan boleh lah Om. Karena aku kan sebenarnya kakiku yang kuat tuh di kirinya Om. ya, Jadi kalau inverted pun kau suruh aku lebih nyaman Om. ya, nggak terlalu banyak kerja keras aku. Nah, iya. Oh gitu, karena kau nggak mau kerja keras kok ya. Amorim harus naik kakinya. Harus, Jadi kau karena nggak mau kerja keras kok ya, Alejandro harus pakai Garnacho. kacamata enggak dong, Oh, enggak. lepas dong. Maksud. Nah, Nungguin jenggotnya susah ya. Cuman ya kalau kayak gitu kau maunya oke lah. Ku tes kau di kanan ya. Iya. Yang cantik kau main. Iya. Oh iya, nggak bisa ngeliat yang apa-apa. benar, bukan yang Nggak bisa cantik. ngeliat. Nggak bisa Cantik. Oh, yang Masa mainnya cantik. Oh, cantik. cantik. Iya kan? Terus panggil lagi. Woi, mau kemana kau Højlund? Nah, Aku pulang duluan Om. Nggak enak nih Om. sini dulu gitu. Mentalku lagi kena nih Om. Aku harus healing dulu nih Om. Awak generasi Z Om. Ya kan? Generasi Z. Harus kena healing dulu aku Om, katanya kan. Tanya lu. Kadia lah gitu. Kok dia jadi kenapa jadi Sunda dia? Dulu. Ini kayak mana ya Højlund? Kok udah 18 pertandingan Rasmus ini. Højlund, Rasmus. Oh, kok kayak mana ya Rasmus Højlund? Nah, Udah 18 pertandingan kok nggak bikin gol nih, Le. Cemana lah Om? Awak ada bagi bola Om. Kau jangan kau bikin alasan kau. Gen Z kali memang kau nih bah. Gen Z di bawah anjing. Kau tuh ku kasih tahu sama kau ya. Kawan-kawan kau itu bukan nggak mau ngasih bola sama kau. Bruno udah dikasihnya sama kau sia-siakan. Iya. Ya kan? Dalot itu, Dalot itu nggak bisa crossing biar kau tahu ya lontong. Dia aja berusaha. Tak kau selesaikan. Kau tahu kenapa kau nggak bisa diselesaikan, Højlund? Ku kasih tahu sama kau. Ketinggalan. Kau sibuk kali kau jadi badan besar di tengah lapangan sana. Nggak kau buka ruangan untuk kawan-kawan kau. Jadi kau bikin masalah. Jadi kayak mana aku harus mainnya Om? Nah, sini ku bisikkan sama kau. Besok kalau kau main, kau nggak usah lagi jadi sok-sokan jadi Batu. Jadi Jadi batu. kau cari ruangan aja Le, ya. Kau cari ruangan, nanti ku bilang sama Dalot. Iya. Kalau bengak dia kita tampari sama-sama, ya. Kau passing ke dia. Oh itu kenapa Dalot mainnya bagus malah? Makanya Mau digamparin terakhir, ya. oke Om, aku coba Om ya kan. Lawan Sociedad jadi tuh barang ya kan. Jadi. Habis itu selesai pertandingan Sociedad tuh. Enggak, dipanggil lagi dulu. Sebentar itu. Ini kan ceritaku kok kalian untuk ceritaku. Kan sebulan sebelah. Iya sebentar dulu. Oke. Habis itu selesai pertandingan Sociedad ya kan, panggilnya Dalot. Woi, sini kalau untuk. Anjing dipanggil lagi. Ya. Anjing dipanggil lagi. Sini kalau Dalot. Nah, Woi, kenapa Le? Kau lak le aja. Sama-sama Portugis kita Le. Oh iya Le, oke ya. Gini Le. Kok kan udah bagus kemarin mainnya kan Le.
Gol pula kau dibikin sama Højlund ya kan. Awak nyuruh Højlund bikin gol. Malah kau yang bikin gol, nggak apa-apa lah. Besok lawan Leicester, kau bikin lagi kayak gitu tapi untuk Højlund. Oh siap bang. Nah, jadi kau salah-salah lagi ya, nggak bener kau kunci kau di kamar mandi kau. Nggak bisa bang, kamar mandi udah diisi sama Onana. Udah, tenang aja kau, mood kalian berdua. Jadi tuh barang ya kan, lawan Leicester. Apa gue bilang? Bukan jersey yang Iya, yang betul. Inter disimpan. Dibawanya ya kan, carinya Højlund. Højlund mana? Udah di depan sekarang. Udah diganti. Siapa ku passing? Tengok ya, ada Kenan awak sama-sama Portugis ya kan. Nah bos, katanya kan. Dar, gol lah dibikin Bruno ya kan. Habis pertandingan itu datang Bruno. Amorim lagi kayak gini ya kan. Tengok ya, elek. Oh ini udah balik nih, udah pulang. Ya habis Leicester nih. Amorim lagi duduk lagi ya, kaki tetap naik ya kan. Naik. Tengok ya Bruno lewat. Sambil lewat kayak gitu, dalam hatinya, lewat aja kau nih bang. Sambil lewat Bruno bilang, "Kenapa Lek? Mau panggil aku Lek?" 4 gol 2 assist nih bos. Senggol dong katanya gitu ceritanya. Dah, udah tahu kalian cerita belakang layar kan? Dah, itulah analisa dari aku. Sekarang kita analisa beneran. Bangsa. Analisa nih. Ya udah sih, udah bener sih itu. Ya udah bener. Cuman ini model ini angkal-angkal aja udah. Udahlah, bener aku nggak perlu ngomong apa lagi. Itulah pertandingan kemarin. Ya, udah. Intinya sekarang gue suka permainan Højlund lah. Dia udah nggak monoton. Dia mau nyari ruang, dia mau lari, dia ya lebih bagus lagi kalau dia nembok. Tapi ada trik-trik yang dimana kayak Gyökeres kayak bola mantul. Dia tahu akan mantul ke atas, dia langsung balik badan, dapat lah bola kayak gitu-gitulah. Itu mungkin game by game lah dipelajari. Tapi overall kemarin tuh pertandingan tuh udah mulai kelihatan sistemnya, udah mulai kuat. Walaupun ini Leicester, gue selalu bilang ini Leicester. Ya. Tapi gue bilang benar gak? Ini Leicester. Bener. Kalah nggak kita? Cuman mau namanya tim lu lemah pun sekalipun, ya kalau tidak lu apresiasi pertandingan kemarin, karena gue nggak ngeliat nih lawannya Leicester, gue ngeliat sistemnya udah jalan. Dan kalau gue jujur ngeliat Leicester ini berantakan kemarin. Di luar itu semua, Mon. Gue ngeliat bahwa ini tim sudah bisa menjalankan perannya masing-masing. Itu yang gue lihat nilai positifnya. Gue nggak ngeliat gol kita 3 banyak atau apa. Permainannya itu udah enak. Itu yang mungkin akan seru nanti ketika gue nunggu banget itu. Ya, lawan Nottingham Forest. Gue nunggu banget. Nah, salah satu poin yang menurut gue yang mau gue angkat justru di pertandingan kemarin itu, di luar Højlund yang udah kembali, sekarang udah mencetak golnya setelah 20 sekian pertandingan kan cetak. Dari Desember loh dia nggak nyetak gol. Gue seneng apa yang dikomentarin oleh Wayne Rooney pasca pertandingan. Apa? Perihal Aiden Hayden. Aiden Hayden. Kenapa jadi Aiden Hayden? Kau Batak terus sih kau. Susah kali. Jadi, kenapa jadi logat Batak lagi gue ya kan? Kau kepancing. Iya kan? Jadi kata si Wayne Rooney ini ya kan? Anjing jadi Batak. Kata si Rooney, aduh. Awak nengok si Aiden Hayden ini, awak ngerti dia itu baru pindah dari Arsenal. Dan untungnya dia dari Arsenal. Sebentar, Rooney marganya apa? Rooney nggak sempat kita kasih marga, udah pensiun. Porsalam belum ada. Pasar Ibu. Enggak lah. Kalau Rooney itu kan kesukaan aku, Tarigan itu. Tarigan. Wayne Rooney Tarigan. WRT. Ya kan? Jadi, untung namanya W-nya, kalau namanya Kevin, KRT. Untung nggak Kevin Duran Rooney Tarigan ya kan? KDRT. Lucu nih anjing, gue siram lah. Terus. Dibilang Wayne Rooney lah kan. Awak tengok Heaven ini, untunglah dia dari Arsenal. Jadi dia tahu beban bermain di klub besar. Ya kan? Aku agak protes juga situ. Emang Arsenal klub besar ya? Gitu kan. Cuman udahlah. Diserang, orangnya lagi serius banget itu. Disuruh ya kita pulang dari tadi. Cepet katanya kan. Cepet. Hujan tenang kok. Dan gitu kata Rooney kan. Ku tengok Heaven ini. Dia itu baru 2-3 pertandingan ini untuk MU. Tapi ku tengok udah macam pemain yang udah main 3-4 musim. Saking tenangnya, saking komposnya, saking dia bisa melihat visi permainan. Bahkan ketika ditekan pun kemarin, santai dia bawa ke depan. Kalau nggak dia bawa ke depan, dia jatuhkan badan, dia terima foul. Ini IPL loh, kemarin dia main di Eropa juga kayak begitu. Kan luar biasa. Dan ini Premier League, ya gua bukan mengatakan UCL itu
tidak sekeras Premier League, tapi kenyataannya seperti itu. Iya. Di Premier League itu lu dihajar-hajar kayak gitu mah belum tentu dipluit kan gitu. Itu kata si Rooney. Tapi gue belain sedikit, sorry. Boleh. Kemarin Real Sociedad main lengkap, orang masih 11 lawan 11 juga dia mainnya Udah luar biasa. bagus, kan? luar biasa. Jadi nggak Jadi pengaruh. itu yang menurut aku salah satu poin terbaik buat kita musim ini. Kita kita kehilangan Martinez, kita sempat panik dong itu semua. Tapi Heaven ini ternyata membuktikan bahwa aku Dia bisa, pantas. aku pantas bermain di first team. Jadi kembali lagi aku mengucapkan terima kasih Arsenal. Teruskanlah kebodohan kalian ya kan Arsenal. Kalian lepas Cino, kalian lepas Heaven ya kan. Tapi Mantap. Cino belum jadi kemarin. Cino belum jadi. Tapi 16 tahun, Iya, 16 tahun. wajar. Beda 2 tahun, Ya, beda 2 tahun. ini 18 tahun. Rooney pun ketika datang ke Manchester United umur 18 tahun. Iya. Rooney sendiri mengatakan, bedanya saya datang ke MU Iya. dengan Heaven di MU. Iya. Saya datang sebagai striker. Ketika saya nggak mencetak gol itu juga sebuah beban buat saya. Iya. Tapi seorang defender tidak boleh ada salah. Iya. Itu beban lebih besar. Setuju. Jadi Heaven mudah-mudahan cepat sembuh. Ya. Hah? Ambil aja. Oh, Arsenal tiba-tiba ngomong. Kami yang bingung, tiba-tiba dia bilangnya ambil Yaudah, aja. Kalau gitu kita ambil juga sekalian Saliba apa? Nah, boleh ya? Dia incer aman. Udah Saliba. Janganlah. Enggak. Kasih kita Udah, aja Saliba udah. itu. Kau tenang aja. Kita nggak butuh Gabriel, kita nggak perlu. Saliba kau kirim ke kami. Dalot kan mau diambil sama Real Madrid. Sama Lindelof lah tuh. Jangan Dalot bagus. Iya. Dalot bagus malam. Tapi itulah overall kemarin Manchester United bisa mengalahkan Leicester City 0-3 di stadiumnya The Foxes, King Power. Itu sebuah Sebuah alert buat tim-tim lain. ini udah 2 pertandingan berturut-turut ya berarti ya? Iya. Ya kan? Dah. Ini sebuah alert buat tim-tim lain. Ya, makanya gue bilang gue paling tunggu banget nanti lawan Nottingham Forest. Cuma nanti itu kita bahas di Nantilah aja slow aja kalian. Enggak sekarang kita juga ada bahas. segmen baru. Apa tuh, Bang? Kita tanya nih ganti-gantian kali ya. Ya. Pertanyaan dari Paprot. Gue yang nanya duluan dong. Oh iya ya. Kan 3 pertanyaan. Oh iya. Oke. Ada 3 pertanyaan dari Bapak produser. Buat kita masing-masing. Buat kami ya. Berarti total Cuman ini episode ini, segmen ini akan kita teruskan terus-menerus. Jadi, Oh iya, betul. setiap kalian mau ada pertanyaan kalian mau sampaikan ke kami, Ya. seputar bola ya. bakal kita bacain. Nah, seputar bola tapi pertanyaan kau. Jangan seputar poros salang ataupun kehidupan kami pribadi. Enggak kami jawab, ya. Jadi, kau tanya tentang bola, kami jawab, oke? Klub lain pun nggak apa-apa. Gak apa-apa, Gua tantang nyaman aja, mereka. gak apa-apa. Tantang kami. Ya. Kau tanya lah ya kan masalah Liga Turki, biar mampus kami berdua. Tapi pertanyaan bukan yang Bang. Siapa adik ipar yang pernah merit sama kakak iparnya Hari Amas gitu? Yang nggak gitu juga. Hah, siapa? Nggak tahu. Kan itu pertanyaan seputar pemain. Gue yang tahu ada pemain United Nah. yang tidurin adik iparnya. Iya, makanya pertanyaannya jangan kayak gitu-gitu. Itu gue tahu, itu Ryan Giggs. Jangan. udah, lanjut. Oke. lanjut. Gue tanya. Hmm. Pertanyaan dari Pak Prot. Oh, gue gaya Pak Prot dulu. Jadi kan, gimana pendapat kalian soal United tadi malam? Apakah ada perkembangan dibandingkan pertandingan sebelumnya? Oh jelas. Nih gue jawab ya. Oh, iya, silakan. Jelas ini ada perkembangan even dari ketika kita lawan Real Sociedad kemarin. Oke. Kemarin kita lawan Sociedad berhasil menang di belakang dan di tengah. Di depan kesulitan karena tengah kita terlalu penuh. Nah kemarin itu yang gue suka, even Ugarte banyak loss, Oke. tapi Mazraoui sama Dalot berhasil. Lo sadar gak sih ada satu momen Maaf. Kamu bicara sama produser. Yang sopan. sama Ya? Paprot ya. Iya. Paprot sadar gak sih? Sadar. Gimana sih Gan? Lanjut. ada momen di mana mereka mereka tukar posisi. Dalot di kanan, Mazraoui di kiri dan sebaliknya. Bahkan Delit naik ke atas, Mazraoui turun ke tengah. Itu yang menurut gua satu hal yang berhasil dijalankan dengan baik. Terus perkembangan lainnya adalah Højlund yang tadi kita bahas. Dia berhasil merubah permainannya yang dari tadinya monoton, yang kita bilang cuman nunggu bola dipasing ke dia yang dia jadi tembok agak jelas itu. Dia berhasil nyari ruang,
dia convert ke kanan, dia convert ke kiri, bahkan dia jadi false nine. Itu yang gue suka banget. Jadi gue berharap sih setiap pertandingan ada sesuatu yang beda dan ada sesuatu yang ditampilkan sama pemain. Kemarin itu yang agak berbeda juga Garnacho. Kenapa? Lo sadar gak dia jadi striker? Lu lagi. Oh iya, Pak Prot sadar gak jadi striker kan? Sadar. Nah itu, maksud Saya tahu semua, saya produser. Maksud gue kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang kalau kita nonton dan kita bener-bener perhatiin kayak wah, kok dia bisa main di situ? Wah, kok kemarin nggak bisa main kayak gini? Sesuatu ya hal yang baru yang ditampilkan sama ini balik lagi ya, keinginan Amorim yang diterjemahkan di lapangan sama Manchester United sama pemain-pemainnya. Oke. Jadi ya gue berharap nanti lawan Nottingham Forest mungkin ada sesuatu yang bukan berbeda tapi sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya ada di situ. Contoh, kita jarang nih nyetak gol kecuali dari kepala Harry Maguire. Oke. Nah itu yang belum kejadian sekarang. Jadi pengen lihat set piece-nya lebih baik. Piece. Atau mungkin lihat Samsul tiba-tiba main bola. Yang kejadian di Real Sociedad, ntar lu, gue gak mau bercanda nih. Ntar dulu ya Pak Prot ya, gue gak mau bercanda. Satu hal yang terjadi di Real Sociedad adalah kejadian lagi yang set piece dilempar bola ditendang keluar, ada yang hajar dari luar tapi kali ini back. Biasanya Dalot, tapi kan Dalot biasanya ada gocek-gocek kanan, gocek kiri. Nah ini satu volley langsung Patrick Dorgu tapi bolanya masih kemana-mana. Nah gue pengen ngeliat set piece yang nggak pernah kita lihat sebelumnya. Itu sih. Panjang ya penjelasannya, ini ada 2 pertanyaan lagi buat Anda. Oh ganti-gantian. Oke. Ganti-gantian. Anda jadi produser ya. Aku jadi Amorim aja lah. Apa kau? Amorim apa nama ini ya? Ruben Marga DP Marga siapa ya? Woi, Minpor mana kau Minpor? Gak datang-datang kau. Ya udah. Dia yang megang daftar itu, daftar marga. Pertanyaan dari Pak Prot. Ya. Keputusan taktik nih Gan. Ya itu memang bagian saya manajernya. Ya. Enggak dong, ini pertanyaan gua maaf. Ya ke bawah. Jangan kasih pertanyaan kau ya. Momen krusial musim ini. Nah ini. Oh ya. Pada game week atau laga mana yang menurut lo jadi momen krusial musim ini buat United dalam rangka finish di level IPL yang paling atas? Sekarang kita 13, apa 12? 13 kita. Aku turunkan kaki ya, pegel juga akhirnya. Krusial. Momen krusial, berarti sisa pertandingan ini maksudnya ya? Oke. Jadi gini, menurut saya semua pertandingan ini penting. Tidak ada pertandingan yang tidak penting. Karena kita ini sekarang bukan Amorim, ini Patrick yang jawab. Ini Amorim yang bicara. Gaya Amorim ini. Ya. Ini semua pertandingan kedepannya adalah pertandingan-pertandingan krusial. Saya sempat mengatakan bahwa apakah pertanyaan waktu itu apakah UEL menjadi penyelamat musim ini? Saya bilang tidak ada yang bisa menyelamatkan musim Manchester United. Dan itu saya tetap konsisten pada omongan saya. Tidak ada satupun pertandingan yang tidak penting di sisa laga ini. Karena sekarang kita puji Tuhan, alhamdulillah, kita sudah di posisi 13. Kita bisa mencapai posisi 13 ya, alhamdulillah puji Tuhan. Ya puji Tuhan daripada 19. Ayo beda aja kok. Kita masih bisa merangkak sampai realistis kalau hitung-hitungan saya. 12 poin ke zona UCL. Betul. Bisa masuk ke sekitar 8 atau 7. Ini yang realistisnya. Tapi mengingat koefiensi siapa tim-timnya Eropa yang musim depan bisa masuk dengan posisi Arsenal masih ada di UCL dan sudah sejauh ini, kemungkinan besok itu ada 10 per tim yang bisa, tim Inggris yang bisa main di Eropa. Kenapa saya bilang ini? Karena baik itu kita Manchester United maupun Tottenham masih berada di UEL, dan kita mungkin antara dua tim ini bisa menjadi juara UEL. Ada possibility, artinya ada satu slot tambahan buat tim Inggris. Ya, slot. Arne Slot. Nah, itu kawanku itu. Udah. Ya ada kemungkinan untuk kita masuk ke 10-11 tim ini tadi. Lalu di Conference League pun Chelsea jauh perjalanannya. Jadi itu pun mendapatkan slot. Chelsea bisa jadi main di UEL musim depan. Kalau mereka juara. Walaupun mungkin di liga mereka turun nanti ke 5 atau ke 6.
Ditambah lagi kemarin Newcastle baru menjuarai. Panjang juga ini ya. Oh, panjang. Juarai, jadi mereka pun punya slot di Eropa musim depan. Jadi menurut saya, untuk bikin singkat aja, semua sisa pertandingan ke depan ini adalah pertandingan krusial. Tapi mungkin yang saya pastikan sekali lagi, salah satu yang menurut saya yang sangat krusial, yang harus kita buktikan, ya kurang lebih saya setuju dengan kawan kita, kedan kita Raymond Paraeng. Ya. Siapa itu? Nah, itu ada dia host Poros Halang. Aku nonton orang itu aja terus. Kalian nggak nonton? Subscribe lah. Biar nonton. Ya. Itu menurut aku memang lawan Nottingham Forest besok itu merupakan satu pertandingan yang memang sangat krusial. Kenapa? Belum selesai. Kenapa? Karena disitulah mereka akan diuji tentang formasi yang 2-3 pertandingan ini kita sudah berhasil. Karena ingat 2-3 pertandingan terakhir bahasa saya ini tadi. Ini bahasa Ruben Amorim. Lawan sebelumnya adalah Ipswich, Real Sociedad dan Leicester. Yang notabene 2 diantaranya ini sedang berjuang degradasi. Jadi besok adalah ujian kita. Kita lihat seperti apa. Semoga kita bisa lolos. Nah, gitu. Nah, itulah Ruben Amorim sudah berjawab. Panjang juga ya. Gue kira udah panjang-panjang nggak kejawab. Yang mana momen krusial ini? Udah kan jawab. Padahal karena Ruben Amorim tadi nggak lupa siapa lagi lawan-lawannya. Oke, pertanyaan dari Pak Prod. Saya kembali lagi jadi Pak Produser. Gan, keputusan taktik nih Gan. Menurut lu, apakah keputusan taktik dari Amorim di laga tersebut tepat? Mungkin yang saya maksud adalah laga lawan Leicester ya? Ya, nggak mungkin dong laga lawan Arsenal itu yang kita kalahin. Ada perubahan signifikan yang kalian lihat dari susunan pemainnya atau strateginya? Nah itu tadi udah dijawab sebenarnya. Sudah dijawab, Sudah makanya dijawab tadi. Jawab itu jangan suka kepanjangan ya. Jadi sudah terjawab ini? Ya udah terjawab. Sudah Intinya ada perubahan yang dilakukan sama Amorim kemarin yang agak ngemes, biasa 5-3-2 atau 5-2-3. Kemarin tuh 5-1-3-1 yang which is memang waktu kita lawan Real Sociedad itu dipakai sih sebenarnya. Tapi itu sesuatu yang baru yang jadi pakem, semua pemain bisa bermain dengan nyaman. Even Garnacho sama Højlund yang jadi catatan kita dari kemarin. Dan lo tau gak pemain terbaik semalam siapa selain Bruno kedua? Menurut saya, ya menurut EPL, menurut Premier League, ya. menurut Premier League ada Garnacho. Hah? Garnacho. Salah. Coba lo cek. Diogo Dalot. Oh itu luar biasa kan? Maksud gua orang yang selama ini kita bilang nih 3 orang yang menurut kita bahkan kayaknya nggak works deh dia di Manchester United ini di 3-4-3 ternyata bisa membuktikan gitu loh. Garnacho, si Højlund dan si Dalot. Oke. Jadi udah ada perubahan besar sih di situ. Akan dijawab. Ntar dulu. Woi, mana sini kau yang jawab. Cediot. Silakan bang. Saya jawab pertanyaannya. Evaluasi dan perbaikan. Menurut lo siapa yang harus tetap bermain dan siapa yang harus dicadangin di laga lawan Nottingham Forest? Bagaimana bang? Ini yang bikin lama nih. Evaluasi dan perbaikan, kunci katanya itu, kata kuncinya itu. Menurut lo siapa yang harus tetap bermain dan siapa yang dicadangin di laga lawan Nottingham Forest? Pertanyaan yang bagus bang. Iya dong. Gue yang dulu. Iya kan. Lu sendiri dong. Kalau menurut saya dicadangin aja. Saya sudah kena mental. Serius dong, aduh. Kalau menurut saya sebagai seorang Andre Onana, menurut saya kita harus tetap mempertahankan Eden Heaven kalau memang dia sudah sembuh nanti untuk kembali lagi di depan saya. Karena saya merasa sangat aman ketika dia di depan. Ini orang betul-betul bisa bermain, bertahan dengan baik. Ya. Lalu saya juga begini ya. Saya juga sangat senang melihat di depan itu ada Casemiro yang menurut saya mungkin kalaupun tidak dari starting lineup kayak kemarin udah cocok. Ugarte dulu yang mengamankan saya, baru Casemiro yang mengamankan saya. Saya butuh yang keras-keras di depan saya. Gini-gini. Jadi kalau menurut saya yang harus dicadangkan selain saya tentunya, saya berharap Om Lindelof pun dicadangkan.
Karena kalau Om Lindelof yang ada di depan saya jantungan. Dia bodoh, saya bodoh. Kebobolan. Bukannya gue ganti orang. Gak apa-apa. Jadi kalau menurut saya yang harus dipertahankan Eden Heaven, Abang Casemiro. Kalau dia belum bisa main. Kalau dia belum bisa main, kita banyak berdoa. Ya, karena Nggak bener. Om Lindelof ini, Episode nggak bener ini. Kok lucu banget sih hari ini? Om Lindelof ini bikin saya suka jantungan. Iya. Sama saya juga sih sebenarnya. Iya. Saya bikin pertanyaan aja. Iya. Takut nih. Dan mungkin satu lagi yang perlu dicadangkan menurut saya, Bang Eriksen. Bukan karena dia tidak bisa main. Aduh, ngeri kok. Tapi kemarin ketika dia bermain, saya kan dari belakang bisa lihat langsung ke depan Iya, ini. iya. Abang itu udah ngap. Iya udah ngap. Abang itu udah ngap. Kita semua tahu sejarah jantungnya yang kurang baik. Menit 69 dia diganti. Ya, saya takutnya nanti tiba-tiba kolaps di lapangan. Jangan Iya, ya, iya, semoga tidak. Iya, iya. Jadi itulah mungkin 3 orang. Bener-bener. Itu Eriksen kemarin ngap bener. Saya nonton juga tuh. Saya nonton abang main tuh. Abang bagus. Abang bagus Tapi kan? Eriksen ngap. Ya, abang Eriksen ngap. Saya nepis Vardy loh. Iya, iya. Saya nepis Vardy. Tapi kalau tadi Bang Petri ngata-ngatain saya tentang saya miss kick bola, itu saya tertekan, ya. Batin saya tertekan. Kalian ngata-ngatain saya tiba-tiba bola dipasing balik ke saya mau buang untuk bola, kena ujung kaki yang sebelah sini. Jadi untungnya out. Jadi ya itulah jawaban saya. Jangan nih, 3 orang. Saya minta kalau bisa Bang Linda jangan main, biar saya tenang. Ya. Bang Eriksen untuk kesehatannya dan saya untuk kesehatan fans MU. Terima kasih. Saya Andrea Nana signing out. Terakhir kali ya, pertanyaan terakhir ya buat kita berdua ya. Boleh. Ya boleh. Oke. Harapan ke depan dengan performa seperti ini, apakah kalian poros? Mungkin ini pertanyaan buat kalian juga. Apakah kalian semua fans MU, warga poros dan abang-abangku berdua ini optimis dengan peluang United di Liga dan di UL? Target realistis yang masih bisa dikejar apa? Mungkin gue dulu kali ya. Silakan. Gue jawab singkat. Dengan performa kayak begini, kalian optimis dengan peluang United di Liga dan di UL? Ya, kalau di Liga itu tadi udah sempat dijawab Patrick. Mungkin kita bisa naik ke 8 atau ke posisi 7. Oh Nana, Ruben yang jawab. Oh Ruben. Bang Ruben Sinaga. Iya. Suka kau lah. Sama kalau target di UL itu ya harapannya sih kalau main kayak begini terus kita bisa juara. Dengan catatan Amin. nggak ada pemain yang cedera, itu aja udah. Mungkin tantangan berat ya besok di Atletico Bilbao. Kita lawan siapa? Jangan langsung ke Atletico Bilbao. Lyon dulu kita lawan. Oh ya Lyon. Cepat kali kau. Lyon ya. Udah macam lolos saya kau dari Lyon. Lupa saya. Udah saya nggak anggap Lyon sebenarnya. Udah langsung Atletico Bilbao aja ya. Ya udah itu. Gue berharap nggak ada pemain lagi yang cedera. Ya terakhir ini udahlah benar-benar Eden Heaven. Dan gue juga berharap besar Luxio begitu masuk udah nggak pakai cedera lagi dan dia emang bisa langsung nyetel. Karena kan sebenarnya dia udah fit tapi masih ditahan lah karena fisik mungkin kegemukan atau apa seperti saya kan nggak tahu kan. Ya itu target di UL mungkin kita bisa di paling nggak di quarter final, tapi gue berharap kita bisa juara. Kalau di liga ya ke-7 ke 8 sih udah bagus banget sih. Itu paling realistis. Silakan. Sebentar, gue mau manggil siapa lagi nih? Nggak ada lagi yang mau dipanggil. Ya udahlah, biar gue aja yang jawab. Ya. Di Premier League, ya seperti yang tadi dikatakan Bang Ruben dan juga Bang Emon, realistisnya secara matematikanya itu 8 dan 7 itu udah bagus banget. Ya. Kalaupun tidak, kalau kita benar-benar nganggap bahwa kita akan ada 1-2 kali kekalahan lagi, melakukan hal-hal lawak lagi, 10 aja menurut gue udah bagus. Dan itu 10 ya menurut gue. Ya menurut gua, karena bukan apa-apa. Musim ini memang udah di start dengan sangat jelek. Baik itu dari pemecatan Erik ten Hag, lalu penggantian di tengah musim, penggantian dengan Ruben Amorim, penyesuaian sistem strategi yang baru, pemain cuma dapat 1 kemarin Peter Dorgu, pemecatan Dan Ashworth. Terlalu banyak gonjang-ganjing di dalam klub ini untuk kelewat rusak sih. Udah kelewat rusak. Jadi menurut gua kalau kita bisa sampai 10 besar aja itu menurut gua udah sebuah luar biasa. Luar biasa. Jadi nggak muluk-muluk. Bahkan even sorry gua agak sedikit ya. Even kita nggak degradasi udah top banget. Ya.
Kalau degradasi mungkin udah susah ya, Bang. Iya. Enggak, kemarin kan Ya. kita ngomongin kalau kemarin juga kan gue dengan optimis mengatakan 2 pertandingan lagi kita menang itu udah aman. Waktu itu ada yang nanya dari mana hitungannya 2 pertandingan udah aman. Ya hitungannya itu gue ngitungnya nggak cuma dari MU-nya aja, gue ngitung kemungkinan Leicester dan Ipswich untuk memenangkan pertandingan mereka. Dan terbukti kan ini sekarang Leicester 7 pertandingan berturut start tidak di 17. tidak bisa mencetak gol dan kebobolan banyak. Start di poin 17 mereka. Ya, berdua. jadi nggak bisa ngapain-ngapain. Itu kenapa kemarin gue bilang 2 pertandingan aja kita menangkan. Ini kita sudah menangkan 2 pertandingan tersebut. Menurut gue degradasi udah jauh dari kata degradasi. Cuma anything can happen in football. Tapi menurut gue dengan sistem udah mulai dimengerti, gue yakin 10. Sementara kalau di UEL ini gue nggak mau terlalu anggap remeh Lyon. Ya. Walaupun Lyon yang kita hadapi ini kan berbeda dengan Lyon yang waktu kita hadapi beberapa tahun yang lalu di UCL. Jelas udah beda. Waktu itu masih ada Benzema di UCL, apa di Lyon. Anjing, jauh amat mundur ya ke Benzema. Karena itu terakhir kali kita ketemu Lyon. Oh iya benar juga. The reality is terakhir kali. Tapi kan Manchester pemain United- juga beda kejauhan. Makanya, enggak maksudnya ini kan udah berbeda banget. Oh, iya. Lyon yang sekarang pun tidak bisa dianggap enteng. Ya. Enggak, gue bilang enteng. Gue nggak mau nganggap enteng, tapi gue tahu kita akan lolos. Iya. Ya, gue juga sama dengan lu. Salah satu PR terbesar kita nanti di UCL ini, di UEL ini, mungkin adalah Atletico Bilbao. Iya. Menurut gua, kalaupun misalnya Spurs sampai ke final dan kita bertemu dengan Spurs di final, gua lebih percaya diri saat ini ya, melihat sistem udah mulai dimengerti sama pemain dan melihat kondisi dan situasinya Spurs yang juga tidak lagi baik-baik saja. Ya. Menurut gua, kalau nih dua tim Inggris ini ketemu di final, ini luar biasa sih. Satu ya, karena mengulang Chelsea sama Chelsea United. Tapi di salah satu faktornya ini adalah 2 tim yang di luar dugaan musim ini dua-duanya berada di posisi bawah. Yang bedanya MU lebih rusak aja. Ya, Iya secara dong. internalnya, tapi secara taktisnya mungkin Spurs yang lebih rusak ya. Karena kemarin juga mereka baru kalah, Bos. Tapi kan nggak ada pergantian pelatih. Betul, nggak ada. Ya, cuma maksud gue, ya secara taktik itu mereka justru karena nggak ada pergantian pelatih, nggak ada perubahan dari sistem yang mereka jalankan. Sementara cederanya mereka juga dilanda badai cedera. Oh iya, cedera ya. Tapi menurut gua kalau untuk sampai ketemu di final, I think the advantage is with United. Kalaupun Spurs nggak masuk ke final, artinya yang kemungkinan bisa masuk ke final di sana adalah Lazio. Ya. Dan kalau Lazio yang masuk ke final, nah ini yang gua agak khawatir. Karena Jelek kita ketemu ya tim-tim Italia itu kita nggak terlalu Tapi bagus. kan mereka pernah tadi. menang 7-1 lawan Roma. tim saya. Aduh, udah gini. Ada dance-nya. Jadi kalau menurut gua ya itu, kita bisa sampai ke final. Ya, Apakah kita bisa juara atau enggak itu nomor 2. Ya. Mungkin itu saja. Ya sudah, ditutup Biasanya. sama Bang Ruben. Udah selesai kalian? Nah, udah. Oke. Jadi untuk episode ini udah kepanjangan, Ya. ya udah 1 jam lebih. Kalian dukung terus Manchester United Sama ini, pertanyaan. ya. Dan kalian jangan lupa ada segmen pertanyaan. Kalian tulis pertanyaannya. Mau untuk Bang Ruben juga apa kalian tanya? Ya. Mau Nanti untuk kita Onan, bacain lah kita ya. Bacain. Kita bacain Oke? dan Kalian tinggal bilang aja, saya pengen Ruben Amorim yang jawab. Nah, nanti Ruben Amorim yang kita panggilkan, oke? Itulah pertanyaan dari segmen ini, ya, itu sudah selesai. Begitu juga dengan episode ini, udah selesai, karena udah kepanjangan, ya. Mungkin itu aja lah ya. ya udah itu aja Nah, Bang, mau ngapain lagi Bang? Udah nggak ada apa-apa lagi. Ingat, like, subscribe, dan share video ini, ya. Hah? Komen. Oh, komen. Kata kameramen Arsenal, komen juga kalian di bawah. Ya. Ya, banyak kali maunya kameramen Arsenal ini. Permintaan kami dari kalian cuma 1, kameramen Arsenal. Beli kamera. Wah, mak jan. Oh, aku kan Ruben ya, mana peduli aku tentang itu. Nah, jadi kalian tonton terus Poros Salang, Ya. kalian bagi-bagi. Kalau ada cincin tadi aku gini-gini aku ya. Ya. Nah, kalian tonton terus Poros Salang, ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah, kita temu lagi di episode yang berikutnya. Mungkin tidak membahas review preview karena ada dua setengah minggu kita nggak ngapa-ngapain. Mungkin kita bahas masalah apa makanan enak untuk berbuka puasa. Oke? Saya Ruben Amorim mewakili Patrick Tarigan dan dia. Saya Onana yang mewakili Raymond Pareng. Kau bukannya di kamar mandi? Udah cepetan. Ah, udah. Nah, Pulanglah kalian. ya oke. Dah. Nah. Thank you. Semangat Arsenal!
Arsenal.